Saudara, setelah pemeriksaan istri Verdi Sambo Jumat kemarin dihentikan karena kondisi kesehatan, polisi akan menjadwalkan pemeriksaan lanjutan pada Rabu mendatang dengan agenda konfrontir dengan tersangka lain. Apakah pemeriksaan selanjutnya akan mengungkap terang benderang motif pembunuhan Yosua? Kita akan membahasnya bersama mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi serta Koordinator Tampak Saur Siagian, Tampak Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat Ya, malam. selamat Salam malam, sehat. Bung Iksan. Sedikit koreksi, saya adalah penasihat Tampak, Bung Baik, Iksan. Saur Siagian sebagai penasehat Tampak. Ya. Oke Bang Saur, kita ke Pak Ito dulu. Pak Ito, kemarin diperiksa Putri Chandrawati sebagai tersangka. Dia pemeriksaan pertama kali sebagai tersangka. Lalu apakah wajar jika penyidik akhirnya melanjutkan pemeriksaan karena alasan kesehatan pekan depan dan Putri Chandrawati tidak ditahan? Ya, kalau menurut saya memang kita tentunya harus mengacu pada undang-undang ya, Mas Iksan. Kalau di dalam KUHP kan pasal 21 ayat 1 jelas disebutkan bahwa seseorang itu dapat dilakukan penahanan ya apabila ada kekhawatiran bahwa yang bersangkutan itu melarikan diri. Kemudian kedua, merusak barang bukti. Yang ketiga adalah mengulangi tindak pidana. Ini mungkin yang pasal subjektif yang dikenakan. Tetapi di dalam pasal 21 ayat 4 jelas disebutkan bahwa penahanan itu hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana. Salah satu adalah yang hukumannya di atas 5 tahun penjara. Lazimnya memang kita tentunya melakukan penahanan karena alasan tadi ya. Dan kalaupun memang ada kebijakan, tentu statusnya adalah penangguhan penahanan dengan alasan tertentu. Misalnya kalau dalam keadaan dia tidak sehat, maka istilahnya dibantarkan di rumah sakit ya, di rumah sakit. Itu alasan harus disertai dengan keterangan dokter. Tetapi untuk kasus Ibu PC ini, saya juga mungkin tidak bisa kita mengintervensi, itu merupakan kewenangan penyidik, dan tentunya juga penyidik juga perlu untuk betul-betul menjaga jangan sampai tiga alasan tadi, misalnya melarikan diri, merusak barang bukti, ataupun mengulangi perbuatannya, kan ini memang tidak mungkin ya. Tetapi kan ini akan bisa menghambat pemeriksaan misalnya ya. Dan ada satu hal lagi di dalam ketentuan KUHP itu adalah setiap orang yang diperiksa, pasti pertanyaan yang pertama adalah apakah saudara dalam keadaan sehat. Nah ini yang menjadi debatable ya. Ya saya kira juga sahabat saya Bang Saur juga pasti akan melihat banyak orang-orang menggunakan peluang-peluang yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini juga bisa digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan ya. Tapi memang ini akan menjadi semacam perhatian daripada masyarakat yang mungkin perlu untuk menjadi perhatian dari penyidik ya yang saat ini sedang melakukan penyidikan. Demikian Mas Ihsan. Ya, selama Anda dulu menjabat sebagai Kabareskrim, Pak Ito, untuk tersangka yang disangka dengan pasal 340 pembunuhan berencana, biasanya idealnya langsung dilakukan penahanan apakah tidak? Ya, jelas ya. Saya memang menemukan kasus yang ini kan baru sekarang ya. Jadi selama saya menjadi anggota Polri 35 tahun belum pernah menghadapi satu kondisi yang demikian karena memang lazimnya memang harus dilakukan penahanan dengan alasan bahwa agar yang bersangkutan tidak mempersulit pemeriksaan. Tetapi kalau memang penyidik menganggap bahwa yang bersangkutan itu tidak akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan, mengganggu pemeriksaan ya mungkin itu adalah kewenangan penyidik juga Mas. Tapi kalau pengalaman saya dulu memang belum pernah lah ada pengalaman seperti sekarang. Itu saja Mas Iksan. Artinya ada kemungkinan ada alasan tertentu yang menjadi penyebab tidak ditahannya Putri Chandrawati, Pak Ito? Iya, itu kan Pak Kadif Humas sudah menyampaikan bahwa yang bersangkutan dengan alasan kesehatan ya akan dilakukan. Tentunya ini kan kalau sudah disampaikan oleh institusi resmi, ini tentunya ada hal-hal tertentu yang pasti akan menjadi pertimbangan dari institusi tersebut meskipun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu juga tidak merupakan satu kelaziman gitu ya. Oke, Pak Ito, kita ke Bang Saur. Bang Saur,
bagaimana Anda melihat pemeriksaan tersangka PC kemarin? Ia berhasil mengecoh puluhan wartawan yang sudah menunggu lama di Bareskrim kemarin. Iya, Bung Iksan, seperti Mas Ito bilang, secara normatif kan harus ditahan. Dan salah satu alasan itu kan tidak merusak barang bukti. Nah, kalau kita lihat perjalanan jejak rekam daripada tersangka PC ini kan, dialah secara sempurna untuk menghilangkan barang bukti, membuat skenario baru, yang kita bilang itu kalau tampak mengatakan menskenariokan kegelapan yang sempurna. Nah, kelihatannya cara-cara atau tindakan-tindakan itu masih berpotensi dia lakukan karena tidak pernah kooperatif, tetapi saat diperiksa, kemudian beliau sudah 2 kali dulu diperiksa, kita tidak tahu kapan itu diperiksa. Nah, tiba-tiba ada alasan lagi. Nah, Bung Iksan boleh tahu bahwa ini pro justisia, artinya adalah atas nama keadilan. Keadilan bukan saja kepada si tersangka ini, juga kepada korban, kepada publik, kepada media yang selama ini juga berkontribusi untuk mengungkap atau supaya kasus ini terang benderang. Dan yang berikutnya Bung Iksan, dari 4 tersangka yang sekarang ini juga kemudian ditahan. Nah, ini sebabnya dari awal karena sudah ada sesungguhnya satu perusakan barang bukti, bahkan menskenariokan supaya tidak gelap. Bahkan seperti saya bilang Bang Iksan, hampir semua lembaga negara kita kemudian jadi kesulitan. Ada 98 orang sekarang kemudian nasibnya kemudian terancam Bung Iksan. Tetapi sudah 4 terang benderang sekarang ini jadi tersangka. Ada beberapa yang berpotensi obstruction of justice adalah perilaku daripada tersangka ini. Nah, kalau ada alasan kesehatan, karena rutan kita punya standar HAM, ya, dia punya standar HAM, apalagi kalau kasus-kasus yang sangat penting seperti ini, pasti polisi kita punya standar untuk melindungi tentu seorang tersangka, dokter-dokternya hebat, kemudian juga tentu ruangan yang ditempati pasti juga standar kemanusiaan. Nah, itu juga dari awal, seandainya kalau publik tidak mengawasi kasus ini, atau kalau tidak pers kemudian sampai kita malam-malam menjaga ini adalah kegelapan. Nah, ini juga kita berharap sensitivitas daripada penyidik. Itu yang kita bilang, bukan saja kepada si tersangka, tetapi adalah korban, tapi kita semua. Nah, oleh karena itu jangan-jangan mungkin ini teknik saja, karena mungkin ada mau dikonfrontir, tetapi semestinya tidak ada alasan untuk tidak ditahan. Sebenarnya kalau ditahan itu untuk mempermudah. Untuk Itu, alasan terkait dengan alasan kesehatan yang disebutkan oleh Polri, yang juga disebutkan oleh pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, ini tidak memiliki rasa keadilan terhadap keluarga dan masyarakat. Tanggapan Anda bagaimana? Ya itu yang saya bilang, tentu kan penyidik ini dia bertindak untuk atas nama keadilan. Nah, kalau beliau bisa diperiksa 12 jam misalnya, yang sebelumnya mungkin ada gangguan. Nah, tentu standar objektif seperti apa, misalnya kalau kesehatannya. Nah, buktinya bisa diperiksa 12 jam, mestinya juga tidak ada problem. Seperti kita katakan bahwa penahanan tentu yang disiapkan kepada beliau ini adalah yang paling tepat. Tentu penyidik saya kira paling tahu. Jadi menurut saya adalah justru penyidik kemudian mempertontonkan rasa ketidakadilan juga kepada si tersangka ini karena yang lain ditahan, kemudian juga kepada korban dan kepada juga publik. Kemudian jadi bisa berpotensi kemudian juga ada apa. Nah, ini kan yang selama ini sebenarnya penyidik kita sangat apresiasi tim sus ini, Pak Kapolri kita satu kecil pun tidak boleh ada celah karena mata kita seluruh Indonesia sekarang mengelototin kasus ini. Jadi dituntut standar yang sangat tinggi daripada tim penyidik karena memang track record beliau tidak baik.
seperti kita bilang kita heboh sekarang Indonesia ini dunia, ada beberapa teman saya kemudian menelepon, saya tadi pulang dari Papua di taksi, orang penumpangnya semua katanya bicara soal kasus ini, termasuk juga kita akan merayakan G20, jadi kita pastikan ini tidak lagi kontroversial gitu Bung Iksan. Baik, baik. Kita ke Pak Ito ya Bang Saur. Pak Ito, 12 jam diperiksa kemarin Putri Chandrawati meskipun dinyatakan tidak sehat dan harus dilanjutkan pada pekan depan. Seperti apa sebenarnya pemeriksaan di Barreskrim terkait dengan kasus-kasus pembunuhan? Kita kembali kepada normanya ya Mas ya. Tadi sudah disampaikan sahabat saya Bang Saur bahwa seseorang itu bisa tidak ditahan ya apabila tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 ya, yaitu dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi, merusak atau menghinakan barang bukti. Namun ada satu lagi ketentuan klausul apabila tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 21 ayat 4. Di sana salah satu adalah kalau orang itu hukumannya ancamannya di atas 5 tahun, maka orang tersebut harus ditahan. Ya ini kan kita bicara masalah normatif. Kemudian kembali kepada hak daripada subjektif daripada seorang penyidik. Kalau biasanya setahu saya selama 12 jam itu ya tidak berturut-turut ada waktu istirahat, biasanya diberikan waktu untuk sholat ya kalau memang agamanya muslim ya. Jadi tentunya kita juga tidak mungkin selama 12 jam orang dipanteng, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang meskipun saya dengar daripada kuasa hukumnya diberikan 80 pertanyaan ya. Jadi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa bagaimana keadaan sebenarnya karena kan kalau ketentuan orang itu tidak dalam keadaan sehat harus dinyatakan oleh pihak dokter ya. Tentunya dokternya ini harus berasal dari kepolisian ya. Tidak mungkin menggunakan dokter sendiri karena kalau dokter sendiri bisa mencari alasan gitu. Ya ini tentunya nanti juga pasti kalau kita tanyakan akan ada mungkin bisa ditanyakan kepada mungkin Pak dari tim sus atau penyidiknya gitu ya karena ini memang betul seperti Bang Saur kesan yang muncul sekarang adalah ada perlakuan khusus atau privilege yang tentunya dilihat dari segi aspek keadilan itu rasa keadilan kelihatannya tidak memenuhi rasa keadilan tetapi semuanya kan harus kita kembalikan kepada pertimbangan daripada penyidik yang saat ini melakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan, Pak. Terima kasih. Demikian, Mas. Pak Ito, Rabu nanti tim sus akan memeriksa kembali Putri Chandrawati dan akan dikonfrontir dengan tersangka lain. Seperti apa sebenarnya gambaran proses pemeriksaan konfrontir itu dan apa sih sebenarnya tujuannya? Nah, kita mungkin masih ingat banyak pihak yang menanyakan motif ya, selalu minta motif. Saya pernah bicarakan bahwa motif itu sifatnya subjektif. Motif yang selama ini dibuat ya versinya Pak Irjen FS adalah dia merasa emosi karena harkat dan martabat keluarganya itu dicederai ya. Nah tentunya karena merasa emosi ini kan penyidik harus melihat apa alasan yang membuat versinya dari FS ini adalah emosi. Nah kemudian diperiksalah istrinya kan tentunya kan PC. Nah PC sekarang membuat satu argumentasi ya cerita bahwa yang bersangkutan pada saat di Magelang itu dilakukan ada kekerasan yang sifatnya pelecehan seksual ya, yang sebetulnya pelaporannya itu yang pada saat dilakukan di Polres Jakarta Selatan sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat ya. Sekarang muncul yang di Magelang. Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan motif, ya tentunya penyidik juga harus mendalami apa betul. Dan itu kan kalau di dalam KUHP juga disebutkan bahwa setiap orang yang diperiksa, yang terkena pidana itu dia mempunyai hak mungkir ya, hanya hak mungkir. Nah, dia bisa saja membuat satu versi cerita sendiri, tapi nanti hasil dari berita acara konfrontasi ya, yaitu nanti kan di bawah pro justisia ya, yang akan digunakan untuk di pengadilan, nanti dikonfrontir oleh yang tersangka lainnya ya, apalagi nanti ada rencananya konstruksi ya. Konstruksi itu yang rekonstruksi yang akan dihadiri oleh jaksa penuntut umum ini memang menarik di kasus ini. Kemudian juga Komnas HAM
dan juga Kompolnas, karena ini juga tidak lazim juga nih Mas Iksan ya. Nah, saya kira mungkin kita juga ingin lihat strategi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik di sana untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang. Jadi boleh saja orang berbohong, tetapi nanti kalau memang terbukti tidak cocok dengan keterangan tersangka lainnya, maka ini akan merugikan, bisa memberikan keterangan palsu dan tentunya hukumannya akan lebih berat ya, Mhm. karena dia menganggap ini merupakan satu kategori obstruction of justice ya, atau membuat sulit ya, menghalangi adanya satu pemeriksaan ya tuh. Jadi saya kira ini mungkin juga nanti kita menunggu hasil pemeriksaan yang kedua, kemudian juga hasil rekonstruksi ya daripada kasus ini. Demikian Mas Iksan.